Sekarang orang semua mulai ibadah. Orang angkat pujian, dialah puji syukur. Orang angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bertepuk tangan semua. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang orang mau berdoa pembukaan, orang angkat pujian, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di hadapannya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus. Kita masuk data sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Dan doa pembukaan diminta kesediaan dari Saudari Eklesia Rumengan. Pada Ekle dipersilakan. Dapat dengar toh?
Mari kita setelah berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini kami bisa berbagi bersama-sama dalam aplikasi Zoom. Pada siang hari ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah bulan remaja Kolose 19 dan 20. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita masuk dalam doa pengakuan dosa yang nantinya akan dibawakan oleh teman kita Ecu. Tapi sebelum itu kita angkat pujian. Jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggal. Kau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah putih hatimu, setulus salib kasih-Mu, Tuhan. Mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kepada Ecu dipersilakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk segala penyertaan dan tuntunan-Mu yang masih kami rasakan hingga sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengaku akan setiap kesalahan, dosa yang telah kami perbuat, baik itu kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, kami lakukan kepada orang tua kami, teman-teman kami, sesama kami, terlebih kami lakukan kepada-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk memohon ampun akan segala pelanggaran dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar supaya kami layak duduk di hadapan sehidangan-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Sambil Kadi mempersiapkan diri, kita angkat pujian Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku namun ada cinta tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu,
teruji lalui rentang sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kepada Kadim dipersilakan. Dan belum persiapkan diri, mungkin orang boleh sudah. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari pembacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2, dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk pemuda dan remaja. Dengan perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut karena itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu,
maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, yang ia berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 20. Dan yang menjadi perikopnya itu tema kita, karya Roh Kudus dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Adik-adik pemuda dan remaja yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya memberikan Roh Kudus untuk menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Pencurahan Roh Kudus tidak ada batas. Siapapun dapat menerima karya Roh Kudus karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang kehadirannya dan penyertaannya bagi setiap manusia. Kehadiran dan penyertaan Roh Kudus adalah sumber kekuatan terbesar bagi setiap manusia. Adik pemuda dan remaja, hari merupakan kalender tahun gerejawi, merayakan pencurahan Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Adik-adik pemuda dan remaja, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 menceritakan bagaimana Rasul Petrus dan para rasul lainnya setelah menerima Roh Kudus mulai bersaksi. Dengan berani mereka berdiri dan Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi dan semua orang yang menyaksikan peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Kita boleh lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Nah, untuk menyatakan kebenaran, ada saatnya harus berani mengungkapkan kebenaran. Sehingga sebagai pemimpin dari rasul-rasul, Petrus tidak takut menghadapi orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem dengan menyatakan bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus tidaklah mabuk seperti yang mereka duga. Roh Allah yang dicurahkan ke atas manusia telah mengubahkan mereka seperti anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna atau anak muda akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga hamba laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus disertai mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan kumparan-kumparan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Janji akan pencurahan Roh Kudus bukan hanya diperuntukkan bagi sekelompok orang saja, tetapi bagi semua orang, yaitu semua orang yang percaya, yang mau diubahkan dan dibaharui oleh Allah tentunya. Nah, rasa ketakutan sejak Yesus ditangkap dan mati telah tergantikan dengan keberanian menyampaikan berita kebenaran Yesus Kristus.
Hal itu karena kuasa Roh Kudus telah hadir sebagai penolong. Nah, dengan penuh keberanian Petrus menyampaikan inti dari berita Injil yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Mereka mulai berbicara tentang Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Rasul Petrus mengingatkan mereka bahwa dia yang telah tersalibkan, mati dan dia bangkit sebagai tanda telah mengalahkan kuasa maut. Kuasa kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus telah mengubahkan hidup manusia dari kebinasaan pada keselamatan. Nah, Petrus juga mengutip tentang perkataan Daud. Daud juga menyaksikan bahwa ia telah melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias, bahwa dia tidak akan ditinggalkan dalam dunia orang mati dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, Petrus dengan tegas berkata, Yesus itu Mesias yang mati dan telah dibangkitkan dan naik ke surga menerima Roh Kudus dan telah mencurahkannya sebagaimana yang kamu lihat dan dengar di sini. Akhir dari khotbah Petrus pada ayatnya yang ke-37 sampai 40 mendapat respon positif dari pendengar karena mereka terharu dan mereka bertobat dan memberi diri untuk dibaptis dan menerima Roh Kudus dan diselamatkan. Nah, dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Baca di dalam ayatnya yang ke-41. Nah, adik-adik pemuda dan remaja, dari apa yang sudah kita renungkan saat ini, kita dapat mengerti bahwa karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Dimanapun kita berada dan sampai kapanpun, Roh Kudus yang akan menolong kita dalam pekerjaan Injil Kristus. Karena kuasa Roh Kudus menembus seluruh kehidupan orang percaya yang mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Dengan dorongan kuasa Roh Kudus, manusia diberi keberanian untuk mengatakan yang benar, berpikir positif, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Peristiwa Pentakosta membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk adik-adik pemuda dan remaja, untuk menjadi alatnya, menyatakan dan memberitakan Injil tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu Tuhan pun bisa memakai kita sebagai alatnya, asalkan kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan kuasa Roh Kudus tidak terbatas oleh suku, budaya, bahasa, dan bangsa. Karena itu di dalam kehidupan kita bersama sebagai bangsa Indonesia, terlebih kita yang masih berjuang untuk melawan COVID-19 saat ini. Mari tentunya sebagai pemuda dan remaja, teruslah berani mewartakan Injil kebenaran Yesus Kristus seperti Petrus. Karena akan ada buah-buah pekabaran Injil yang akan bertumbuh di zaman ini, bahkan sampai di zaman yang akan datang, dari sekarang sampai di ujung dunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dan doa syafaat diminta kesediaan oleh Kak Billy. Mari kita sebelum doa kita berdoa. Ya Tuhan yang kami selalu sembah siang dan malam, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, Kau sudah berikan kepada kami nafas kehidupan sehingga sampai saat ini kami bisa menikmati itu semua. Dan sekarang ya Tuhan, kami sebagian dari pemuda, remaja, Gemim Sion Renumut yang ada di kolom 1920 dalam melaksanakan ibadah bersama, ibadah gabungan secara online via Zoom. Tuhan berkati apa yang kami sudah lakukan hari ini ya Tuhan saat ini, sehingga bisa berguna bagi kami terlebih dalam kehidupan kami sebagai seorang muda. Berkati firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan tadi, kiranya bisa menjadi berkat, bisa menjadi pedoman bagi kami selaku orang muda, baik kami yang masih sekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, bahkan kami yang masih sementara dalam mencari pekerjaan. Kau yang berkati masing-masing kami, ketika kami sekarang sementara dilanda oleh pandemi COVID-19. Sehingga terkena dampak yang betul-betul membuat kami seringkali tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kami akan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat dalam perenungan firman Tuhan tadi, Penatua Pani Dinga Sumarau, berkati Ibu Penatua bersama keluarga, agar selalu diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Berkati tugas dan tanggung jawab di rumah, tugas pelayanan sebagai Penatua di kolom 20, agar supaya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan seiring atau sesuai kehendak Tuhan. Berkati juga kami yang boleh terlibat dalam ibadah via Zoom saat ini ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang ada dekat kami atau yang berada jauh dari kami. Menyertai mereka, memberikan berkat yang melimpah kepada mereka. Sehingga kuasa dan pernyataan Tuhan selalu mereka rasakan. Juga kami tetap rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami yang belum sempat tergabung dalam ibadah gabungan secara online di siang hari ini. Apapun yang menjadi kendala hambatan mereka sehingga belum bergabung dengan kami saat ini, Engkau yang sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Kami memohon ketika kami minggu depan mendapat perkenan Tuhan untuk melakukan ibadah seperti ini, kiranya mereka yang belum hadir bersama-sama dengan kami bisa hadir untuk beribadah gabungan pemuda remaja 1920 melalui aplikasi Zoom ini. Tuhan memberkati negara kami, negara Indonesia, provinsi kami, Sulawesi Utara, bahkan kota Manado, yang secara langsung kami diami dan tempati. Berkati mulai dari pemerintahan, pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, sehingga terjalin kerjasama yang baik, segala program yang direncanakan, walaupun agak tertunda karena pandemi COVID-19 ini, Engkau akan sertai. Dan biarlah Tuhan, segala upaya pemerintah, baik pusat sampai daerah, untuk memutus rantai atau mencegah atau mengurangi
permasalahan mengenai pandemi COVID-19 ini bisa Engkau campur tangan ya Tuhan. Untuk masalah dana, keuangan, untuk masalah tenaga medis, obat-obatan, kesehatan, Engkau campur tangan. Kami akan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan, bahkan mampu memberi kami suatu kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, para tenaga medis yang mungkin sudah beberapa hari atau beberapa waktu yang lama kurang bertemu atau tidak bertemu lagi karena urusan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas kesehatan. Kau yang berkati mereka ya Tuhan, sehingga selalu memberikan semangat hidup dalam mereka menjalankan tugas mereka. Berkati juga keluarga mereka yang selalu mendoakan mereka dalam menjalankan tugas. Memberkati secara khusus gereja kami, Gemi Misioner Remut, mulai dari Ketua BPMJ, Wakil Sekretaris Bendahara, anggota BPMJ, Penatua Bipra, Penatua Syamas Kolom 1 sampai 31, komisi kerja yang ada. Bahkan panitia HRG tahap 1 yang sementara bertugas. Kalau memimpin berarti agar supaya terjalin kerjasama yang baik dalam mengatur segala program yang mungkin masih tertunda dalam setengah tahun yang berjalan ini. Memimpin di gereja kami agar supaya mampu memimpin gereja kami dengan baik, terlebih dalam masalah yang sama yang sementara dihadapi, yaitu pandemi COVID-19. Karena Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, karena Kau memberkati juga persembahan yang sudah memilikinya dari untuk kami. Kami akan percaya besar kecilnya persembahan itu bisa berguna untuk pelayanan-Mu, untuk pelayanan ataupun secara khusus untuk kegiatan-kegiatan bagi pemuda remaja POM 19 ataupun Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami akan sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang tanpa selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan nyanyikan lagu penutup, angkat pujian Yesus menginginkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalnya, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar terus. Dan doa penutup diminta kesediaan dari Kak Vini. Pada Kak Vini dipersilakan. Ya, teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Boleh beribadah pada siang hari ini lewat aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua yang boleh beribadah saat ini, memberkati Penatua Fani yang sudah memimpin ibadah di kami pada siang hari ini, memberkati kami semua Tuhan yang mengambil bagian, Uwen yang sudah boleh menjadi MC, bahkan teman-teman yang boleh mengambil bagian dalam doa, Cia, Ecu, Wakabili, Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan kiranya Engkau juga yang memberkati setiap firman yang telah kami dengarkan, agar itu dapat terus menjadi
penuntun kami dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan memberkati rencana kami pada ibadah yang akan datang, Engkaulah yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya. Haleluya, amin. Sampai ibadah di siang hari ini selesai. Damai di hati. Muncul nih kayak ini. Coba